banyak iya, tugas, benar, nggak benar. selesai-selesai, Benar. banyak kegiatan gitu Benar. kan. Terus nah itu pas detik-detik itu tuh kangennya itu kangen Biasa banget. Itu dia ya teman-teman, culture shock sama tantangan dari teman-teman kita ini. Nah mungkin tipsnya buat teman-teman itu ya, sebelum kalian di tempat baru itu ada baiknya kalian pelajari dulu kayak budayanya gitu, budaya tempat yang akan kalian kunjungi gitu. Nah untuk selanjutnya Mbak, aku mau tanya, kalian itu ikut organisasi gitu nggak sih, kayak hima mungkin atau organisasi eksternal lainnya gitu? Jadi aku ya, jadi waktu itu organisasi pertama itu sebenarnya aku ikutnya UKM Desain itu pada tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu jadi anggota tahfidz. Kemudian selang berikutnya lagi itu jadi staf PSDM, terus selang tahun berikutnya lagi itu jadi staf PSDM lagi. Nah setelah aku itu kan UKM itu, aku sebenarnya juga ikut lima prodi BPSI. Nah itu alhamdulillah diamani sebagai bendahara. Waktu tahun pertama itu jadi bendahara 2, terus yang kedua itu komunitas 1. Iya. Itu sebenarnya kayak ya, ini sebenarnya kayak manfaat ikut organisasi ya. Kan kalau aku kan ngajo ya dari Sumbung ke Magelang, pasti kan kayak semisal kayak ada matkul pagi, terus nanti ada matkul lagi sore. Nah kita ikut UKM itu kayak ada plusnya gitu loh. Jadi kayak kita bisa ke sekrenya gitu. Transit gitu ya. Udah kan pasti kalau orang yang pulang pergi kan nggak mungkin kayak pulang lagi kan, karena emang benar-benar menguras energi kan. Jadi memang manfaat kita ikut UKM juga salah satunya itu gitu, bisa ke sekrenya gitu. Gitu sih kalau aku dulu. Plusnya banget. Iya bener, karena kan ada sekre ya setiap UKM, Iya, jadi bisa kita juga bisa menambah relasi juga ya Mbak Dati ya. Iya betul. Gitu kalau dari aku. Kalau dari aku, dari awal masuk kuliah sampai sekarang, sampai kemarin terakhir ya, itu cukup setia sama UKM Iksan. Masya Allah. Kesan di hati gitu. Betul, itu UKM yang satu-satunya bikin hati ini kepengen ikut gitu. Masya Allah. Yang satu jalur dengan apa yang aku inginkan gitu. Aku masuk UKM Iksan. Apalagi ya tadi ya? Organisasi Kalau aja. yang eksternal gitu, Eksternal enggak. Aku pernah ditawarin sama temanku ikut PMII, tapi aku menolak karena memang udah banyak kegiatan, kuliah aja udah banyak tugas kan ya. Kalau banyak ikut organisasi itu malah nambah berantakan nih schedule untuk menggarap tugas gitu kan. Jadi yaudah aku ikut UKM Iksan, terus dari UKM Iksan itu aku mengenal berbagai kayak yang belum diriku miliki itu muncul semua gitu loh. Aku itu kesini, aku tuh butuhnya ini gitu. kalau itu kan pastinya sibuk ya, kalian ikut ada beberapa organisasi, mungkin satu nggak apa-apa, tapi kan tetap kegiatannya banyak banget kan itu. Nah caranya untuk manage waktu terus adaptasi dengan orang-orang baru itu gimana sih Mbak? Nah kalau dari aku sendiri, jadi kayak buat manage waktunya tuh dari hima, kan itu masih ikut Iksan ya. Itu sebenarnya kayak ya mungkin orang itu nggak bisa ya kayak benar-benar yang harus setia sama organisasinya gitu. Mesti ada waktunya kayak membelah diri gitu loh. Iya kan? Jadi kayak waktu itu misal kayak aku dibutuhkan di hima, aku penting di hima, ya udah aku memang di hima gitu loh. Walaupun memang di UKM Iksan kayak aku belum mungkin jadi kayak anggota atau apa, itu ya mungkin aku bisa izin dulu. Terus kebalikannya kalau misalnya aku dibutuhin banget di UKM Iksan, jadi aku izinnya di hima gitu. Jadi kayak skala prioritas gitu tetap ya. prioritasnya mengajukan. Iya. Untuk Mbak Dati sendiri gimana tuh memanage waktunya? Memang aku tuh kan terkendala dengan ini ya, memanage waktu. Terus aku itu tanya-tanya nih sama kakak tingkat yang ada di UKM Iksan tersebut, gimana sih caranya untuk memanage waktu? Berarti kok kayak keteteran banget untuk ngerjain tugasnya gitu kan. Terus aku tanya kan, gimana sih biar produktif setiap harinya, biar semua tugas tugas yang udah diberikan ke kita itu kekerjain semua. Nah dari tipsnya itu kamu bikin to-do list itu, nulis, iya kan, ngelis kalau udah dikerjain dicentak Bener, gitu ya.
apa aja yang paling penting ngelisnya itu yang itu tuh deadline-nya udah semakin mepet dan memang itu tuh harus segera dikerjakan gitu loh. Memprioritaskan yang deadline-nya itu sudah mepet gitu. Baru tugas-tugas Iya, yang lainnya gitu. Aku itu. Tapi untuk yang itu aku juga masih belajar sih. Belum bisa banget untuk memilih, Pak. Berarti emang kita tuh harus mikirin benar-benar mana sih yang prioritas dulu gitu ya. betul. Yang mendesak dulu tuh apa iya. gitu. Soalnya dari aku sendiri juga kadang bingung sih gimana sih ini kok acaranya banyak banget gitu. Sibuk. Benar. Oke, untuk ini aku menyela sedikit sih cerita yang paling kalian gak bisa lupain apa nih? Selama jadi maba mungkin agak absurd gitu ceritanya. Apa ya? Banyak ya. Sebenarnya banyak sih ya. Mungkin kalau di kelas balik ya nih, waktu ospek kan kita masih benar-benar yang covid yang harus online kan. Dan kita benar-benar kayak nggak harus kumpul di lapangan gitu. Kita benar-benar kayak harus ngedep Depan laptop terus di layar. depan layar, benar-benar kayak nge-zoom gitu kan ya Mbak Tati ya. Dulu tuh pernah ada tugas ya. Tugas itu adalah kita kayak bikin apa ya TikTok. Nah itu tuh benar-benar kita menari jingle-jinglenya leader gitu. Itu ya, apalagi iya. kita Itu bener-bener kayak sebuah kesan yang kita kan apa ya, aku juga jarang kan main TikTok kayak itu harus Apa unduh sih, TikToknya harus bener-bener upload gitu. Itu sih yang berkesan sih bagi aku ya kalau jadi mahasiswa baru itu jadi sih. kayak apa ya, new experience Iya, gitu ya, nari di sebenarnya malu ya tapi ya udahlah gitu karena itu Iya. penugasan ya jadi ya bener. Kalau aku apa ya? Ini hal yang tidak terlupakan jadi mahasiswa baru apa ketika jadi mahasiswa nih? Dua-duanya juga Dua-duanya, boleh. oke. Bener. Apa ya kalau jadi mahasiswa baru tuh kayak jiwaku itu masih menggebu-gebu, kayak gimana ya, kayak masih bersemangat untuk kuliah gitu loh. Iya. Kayak apa-apa harus, kalau nggak mudeng harus ditanyakan ke dosen, harus aktif gitu loh. benar. Masih aktifnya itu masih aktif banget, masih aktif banget kayak nanya tuh rebutan gitu Iya, loh. Gimana sih kalau rebutan online iya. rebutan. Tapi jelang sudah mahasiswanya udah bukan mahasiswa baru lagi, udah mahasiswa hampir lama gitu kan, itu semangat untuk bertanya kepada dosennya itu semakin berkurang ternyata. Energinya udah bener-bener kayak Jadi ya udah gitu. Nanti bisa tanya sama yang lain atau buka ChatGPT ya gitu. Iya. Wow. Iya betul Gitu. Terus untuk pengalaman lagi jadi mahasiswa itu terutama ikut organisasi di UKM ya. Itu aku bisa dapat teman yang satu frekuensi, bisa ikut atau kerekrut dalam program-program pemerintah lomba seperti PPK, PKM gitu kan. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Aku diajak atau apa sih disuruh gabung sama tim itu gitu. Itu sangat terima kasih banget gitu kan. Terus apalagi ya ya itu sih, mungkin itu aja. Berarti nggak salah ya kalau kita berusaha untuk mencoba hal-hal baru Benar. gitu. Iya, Meskipun awalnya apa ya agak ragu dan takut, yang penting tuh apa ya, yakin dulu sih sebenarnya. Tapi ya nggak salah. Men kalau mau nyoba hal baru itu nggak salah gitu ya. Nah, kalau kalian bisa mengulang suatu kejadian, apa yang bakal kalian ulang gitu? Pengen kalian ulang gitu? Oke. Kalau dari aku tuh Iya. mungkin apa ya, karena dulu memang keaktifan itu yang kayak membentuk diriku tuh kayak bikin kita kritis gitu loh. Iya, betul. Kalau kemarin tuh aku tuh kayak di awal terus di akhir redup kan cara bertanya kepada dosen itu. Mungkin kalau mau diulang itu yang nggak mau aku lakukan lagi gitu. Aku pengen tetap bertanya, pengen tetap kritis supaya aku tuh jadi mahasiswa yang kayak apa ya, kayak enggak kritik banget gitu loh, kayak kuliah pulang gitu. Kayak nyesel, Terus, agak nyesel gitu ya. terus yang kedua itu aku pengen ngulang di PPK Ormawa dan PKM. Itu kan satu waktu ya, aku ikut kegiatan itu tuh dalam satu waktu, jadi kayak kurang maksimal itu loh dalam menjalankan tugas karena dibagi udah kuliah, udah PPK, udah PKM ya, itu pokoknya kayak kurang maksimal. Ketika ada waktu untuk mengulangnya, aku pengen satu-satu di tahun ini aku pengen ikut PPK, tahun depannya pengen ikut PKM biar nanti sama-sama kayak menjalankan tugasnya itu
jadi sempurna gitu lah, Iya, nggak setengah-setengah benar, gitu. benar-benar. Kalau aku sendiri tuh kayak pengen mengulang banget kan di PPK Ormawa karena benar-benar kayak kemarin tuh kayak belum maksimal gitu loh. Jadi tuh kayak gimana ya? Kayak apa ya, solidaritasnya masih kayak kurang gitu loh. Dan juga kan kita juga harus merangkul masyarakat juga kan. Iya, Nah, benar. waktu itu juga masih belum diberi kesempatan buat ikut yang mana itu yang abdi daya. Iya. Jadi kayak itu nyesel banget sih sebenarnya. Jadi kalau misal ada waktu buat mengulang, aku pengen mengulang itu kayak benar-benar harus kayak maksimal gitu loh. Pengen banget sih di PPK itu. Mungkin ada kesempatan lain buat Amin. mencoba hal baru ya. Iya, Soalnya ada makasih kayak aja. adik-adiknya udah menerusin gitu. Ya doakan agar kita selalu Amin. Ya itu PPK semangat. semangat ya. Iya. Semangat. Mungkin ada tips buat teman-teman di rumah, buat mahasiswa baru pastinya, bahkan untuk mahasiswa yang udah gak baru gitu. Apa nih Kak tipsnya? Ya, Mbak Nisa apa dari aku? Kalau dari aku, buat mahasiswa baru dulu ya, kalian kan mau masuk ke jenjang kuliah. Kalau bisa kalian memanajemen waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian kalian harus disiplin, jangan sampai telat. Terus ingat jangan sampai kalian menormalisasi yang namanya menyontek. Itu nggak baik banget ya. Itu bisa berdampak sama yang apa kedepannya kita gitu. Ingat ya buat mahasiswa baru. Kalau untuk mahasiswa lama mungkin semangat skripsian ya. Karena memang kita memang benar-benar kayak dibantai ya. Dibantai dosen, dibantai juga sama ketua penguji mungkin gitu. Kalian harus semangat, jaga mood juga, jangan sampai stres karena memang namanya juga skripsian ya, namanya mahasiswa pasti pikirannya udah bener-bener overthinking, ini kapan ya, kapan sidang, kapan sempur gitu. Itu benar-benar yang kita harus jaga mood gitu. Ada apa sih? Kalau dari aku, terutama untuk mahasiswa baru ya, mungkin ini kalian itu udah diberi kesempatan untuk kuliah sama yang di atas gitu kan. Manfaatkanlah peluang ini. Kalian udah diberi kesempatan, kembangkan apa yang ada di diri kalian. Kayak semisal kamu pengen jadi, maksudnya public speakingnya itu bagus, ya udah kamu cari organisasi yang memang bisa melatih public speakingmu itu menjadi baik gitu. Terus dan itu tuh berlaku pada hal-hal yang lainnya gitu. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya kuliah pulang. Itu kalian nggak dapat relasi banyak karena memang setelah kita lulus kan yang diperlukan itu kayak relasi gitu ya. Jadi perbanyak relasi itu. Terus bener sih ini, jangan menormalisasikan menyontek, karena dari menyontek itu tuh kita jadi kurang dalam membacanya ya. Jadi kayak hanya yang tahu ya udah jawaban itu aja. Sedangkan copy paste gitu iya, kan. sedangkan orang-orang yang mencoba mengerjakan sendiri itu bisa menemukan banyak hal gitu. Bener banget. Ya Terus walaupun udah tahu gitu ya. ya benar gitu. Sama lagi ya, ya pokoknya semangat aja deh untuk mencoba hal-hal baru yang ada di diri kita Betul. saat kuliah. Kita nggak tahu ya yang mana yang mau jadi apa ya, kayak ahli di diri kita itu yang mana nggak tahu. Yang penting coba dulu aja. Jangan lupa join organisasi, Iya. UKM gitu biar bisa nambah relasi. Iya, jadi buat teman-teman intinya ya, kita harus pintar-pintar memanage waktu. Jangan takut kalau kita mau mencoba hal baru gitu. Terus kita juga belajar skala prioritas gitu. Jangan menyontek itu. Terus jangan lupa pelajari hal-hal baru yang di tempat apa ya? Jangan lupa untuk pelajari hal-hal atau budaya yang ada di tempat yang akan kamu kunjungi, seperti itu. Nah, terima kasih buat Mbak Nista Amelia sama Mbak Dati atas mau datang ke podcast ini gitu. Terus semangat, semoga skripsianya lancar. Amin. Doakan kita juga supaya lancar Semangat gitu ya. semangat kuliahnya. Oke, terima kasih udah nonton podcast ini. Semoga selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.